COVID-19 ini, Ustaz. Insya Allah kegiatan ini walaupun nanti secara kuantitas mungkin banyak, mungkin sedikit sesuai dengan kemampuan kita, dan mungkin ada donatur akan kami salurkan, akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Dan kami membiasakan terutama pada saat bekerja dari rumah dan kondisi saat ini kita mesti online semua, termasuk tausiah atau kultum di bulan suci Ramadan ini, maka sebelum pelaksanaan berbagi sembako kepada masyarakat, kami budayakan untuk ada semacam tausiah, ya, tausiah keagamaan, mungkin nanti terkait dengan trik-trik masalah kesehatan dan terkait dengan COVID-19. Para sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita ini, alhamdulillah, di tengah kesibukannya, saya hubungi, sempat khawatir juga nih, apakah bisa atau tidak seorang Dr. Khairul Muslim bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita ini. Alhamdulillah. Dan saya luar biasa, dari kuliah saya pernah mendengarkan ceramah-ceramah beliau terkait dengan kesehatan dihubungkan dengan puasa, terutama di Masjid Darul Ulum. Pernah juga saya dengar di Masjid Darussalam, Perumnas Unif, pernah sholat di situ. Maka saya tertarik dan teringat betul bahwa yang hadir di sebelah saya ini adalah memang orang yang mempunyai kapasitas untuk berbicara masalah kesehatan. Beliau ini adalah seorang ahli lah di bidang biologi di Universitas Bengkulu. Sahabat sekalian, mari kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita hari ini live langsung tausiah di BC Bengkulu 4 Herbal HNI HPAI. HNI HPAI ini pernah kami sampaikan kepada teman-teman adalah semacam produk alternatif sunnah, ya. Jadi kebanyakan dari produk-produk kita ini adalah produk-produk yang disunahkan, yang terdapat dalam hadis, dalam Al-Quran. Zaitun, ada juga habatus sauda, madu, kemudian ada kurma, ada lagi banyak sekali produk-produk, termasuk herbal-herbal, kunyit dari rempah-rempahan segala macamnya. Karena itu ini sangat cocok di tengah COVID-19 ini. Itu saja Pak Khairul, pengantar dari kami kepada Ustaz Khairul Muslim. Kami persilakan dengan segala hormat berbagi kepada kita semua, baik yang kami secara pribadi, kemudian pada masyarakat dan saudara-saudara sekalian yang berada di, mungkin saat ini sedang menyaksikan di Facebook dan Instagram. Kepada Pak Khairul Muslim, mungkin bisa menyapa dan mungkin langsung bisa menyampaikan berbagi ilmunya kepada kita semua. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya merasa senang dan bahagia, bersyukur kepada Allah bahwa pada siang hari ini, pada Jumat tanggal 14 Mei bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan ini, ya, yang kita muliakan, bulan yang Sayyidul Syahr, Sayyidus Syahr gitu ya. Jadi bulannya yang mulia, ya, di antara bulan-bulan 12 bulan itu, termasuk kalau ini hari Jumat itu juga Sayyidul Ayam namanya gitu ya. Jadi ada bertepatan ini momentum sekarang hari ini itu Sayyidul Ayam dan Sayyidus Syahr gitu, Ar-Ramadan. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin
berbagi pengetahuan atau berbagi ya pengetahuan sains maupun pengetahuan agama kita yang berkenaan dengan ibadah siam, ya, dan kaitan ibadah siam itu juga kita refleksikan sebagai satu bulan untuk kesehatan. Jadi tadi sudah saya sitir surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum siyam. Kalau kataba yaktubu kitab itu menulis. Jadi kutiba itu maksudnya harfiahnya itu sudah dituliskan pada kalian gitu. Kutiba alaikum siyam. Kalau terjemahan bebas Departemen Agama itu diwajibkan kepada kalian. Ini mungkin kalau dalam bahasa hukum itu namanya dekret gitu ya. Dekret itu artinya satu penetapan dari penguasa untuk memberlakukan sesuatu. Nah, penetapan penguasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memberlakukan sesuatu itu adalah ibadah siam gitu. Nah, gitu. Nah, yang menarik di ayat itu, ibadah siam ini dekretnya Allah itu merupakan dekret yang diulang-ulang tiap zaman, tiap umat begitu ya. Karena bunyi ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya dekret siam ini sudah diamalkan oleh umat-umat terdahulu dari sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di ujung dari perintah itu la'allakum tattaqun, yaitu moga-moga dengan ibadah siam itu kita mencapai kualitas hakiki dalam kehidupan yang akan menjadi alat sortir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kualitas bertakwa, menjadi al-muttaqin begitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan saya uraikan kalau ada kesempatan ini. Tapi dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian mengenai siam itu sehat gitu ya. Ibadah puasa itu menyehatkan. Itu tema pokok di dalam kesempatan kali ini. Nah, saya harus menguraikan terlebih dahulu siam dan sehat gitu ya. Nah, siam ini merupakan satu ibadah mahdhah yang tercantum di dalam arkanul Islam ya, yaitu sesudah syahadat ada sholat, lalu ada ibadah siam, artinya arkanul Islam yang ketiga gitu ya Ustaz ya. Ibadah siam yang arkanul Islam yang ketiga. Nah, sebagai suatu ibadah itu mengandung kaifiat begitu ya. Kaifiat itu artinya mengandung protap, mengandung SOP, prosedur. Dan prosedur ini SOP-nya ibadah siam itu 100% kita sandarkan kepada dalil begitu ya. Artinya ibadah mahdhah itu kalau nggak ada dalilnya tidak kita laksanakan, tidak usah kita laksanakan, tidak wajib ya. Kalau ada dalilnya itu harus kita lakukan. Nah, juga termasuk melakukan sesuatu ibadah tanpa ada dalil ini juga nggak boleh. Itu prinsipnya. Nah, ibadah siam itu intinya adalah membatasi asupan. Kalau dalam secara SOP yang formal itu membatasi makan minum, membatasi jima ya. Jima itu artinya kalau berkumpul suami istri, di mana dua hal ini, makan minum dan jima, itu sesuatu yang halal di dalam sehari-hari. Tapi lalu selama ibadah siam dalam periode waktu tertentu itu menjadi haram.
menjadi tidak boleh. Nah, periodenya apa? Ini juga kita berdasarkan dalil ya. Dalilnya adalah setelah iftar. Iftar itu artinya sahur, dan sahur itu dibatasi oleh imsak, yaitu imsaknya adalah azan subuh. Begitu. Jadi kalau start ya, ada bunyi bel untuk mulai, itu azan subuh. Itu mulai ibadah siam, yaitu start untuk mencegah makan minum dan jima. Sungguh pun ini yang pencegahan yang nampak ya, yang formal begitu. Yang tidak nampak yaitu semua perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan yang makruh itu kita cegah, apalagi yang haram ya. Yaitu semua perbuatan-perbuatan yang haram itu sudah dengan sendirinya harus tidak boleh dilakukan, termasuk mendekati yang haram itu juga tidak boleh gitu. Nah, saya ingin menjelaskan ini, jima, makan minum dan jima. Saudara-saudara sekalian, ini menarik karena kita itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk biologi. Kan kita mengenal Allah itu menciptakan makhluk dengan berbagai macam dimensi dan wujud ya. Ada yang diciptakan dari api, itu syaitan, dari cahaya itu malaikat, dan ada benda-benda ya. Benda-benda itu namanya makhluk. Semua yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Kalau bahasa sains itu materi. Nah, materi itu makhluk, yang menciptakan itu kholik gitu ya. Nah, makhluk manusia itu di dalam golongan makhluk hidup. Nah, karena kita ada di dalam golongan makhluk hidup, maka untuk hidup itu menjadi syarat. Kalau mau dibilang syarat wajib, ya syarat wajib hidup. Makan minum dan jima itu syarat wajib hidup. Begitu. Ya, artinya tidak ada kehidupan kalau tidak ada makan minum. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada jima, begitu. Nah, ini mungkin mengagetkan kita ya, karena Allah yang Maha tahu bahwa manusia diciptakan dengan syarat ketentuan untuk bisa melangsungkan hidupnya itu harus makan minum dan jima. Tapi sekaligus di satu bagian dari ibadah, Allah itu melarang yang wajibnya biologi itu, wajibnya makhluk hidup itu. Nah, bagaimana ini bisa diterangkan? Gitu ya. Saya sebelum menerangkan nanti ke sehat gitu, bahwa puasa itu sehat, tapi saya harus menuju ke sini dulu, mulai dari sini, titik awal ini dulu. Jadi manusia sebagai makhluk hidup itu butuh makan minum. Jadi saya beritahu saudara ya, kita itu mempunyai 3 masukan yang kalau tidak ada itu nantinya ujungnya meninggal dunia, mati. Pertama, oksigen. Orang tidak bernafas itu paling lama 3 menit atau 5 menit. Ya, mati, harus bernafas. Karena mengambil oksigen itu mengambil O2 namanya ya, dari udara untuk menjadi bagian dari sistem pembakaran. Pembakaran itu kayak kayu dibakar itu membutuhkan oksigen juga. Kita membutuhkan oksigen untuk pembakaran dalam badan kita. Pembakaran kita itu di dalam air. Ya, ini juga aneh ini. Menarik juga. Yang kedua, makan. Makan itu kalau kita tidak makan, dalam penelitian biologi paling lama kita itu bertahan 30 hari sampai 70 hari. Ya. Nah, di antara
minum dan makan itu ada satu lagi, yaitu di antara bernafas dan makan itu ada satu lagi, minum. Kita itu wajib minum. Kalau saudara tidak minum akan mengalami namanya dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan air. Dan dehidrasi itu hanya bisa tahan paling lama 3 hari. Ya, orang tidak minum itu layu seperti daun yang layu itu. Nanti kalau layu itu ya tangkainya menunduk gitu, mati gitu ya. Nah, jadi untuk hidup itu bernafas, makan, minum. Ini bernafas, makan, minum ini ditujukan untuk kesehatan badan, kesehatan individu namanya. Ya, artinya untuk, namanya kalau dalam biologi namanya fitness, untuk kebugaran biologi, kebugaran kesehatan jasmani kita. Nah, lalu yang kedua jima. Jima itu berkumpul suami istri. Kita mengatakan berkumpul suami istri itu wanita dan laki-laki dan wanita itu berkumpul secara halal kalau sudah ada ijab kabulnya gitu ya. Nah, apa gunanya jima itu? Gunanya jima secara biologi ya untuk kesehatan juga dan untuk survival, untuk fitness, namanya kalau bahasa biologi itu fitness spesies, yaitu kelangsungan hidup jenis. Kan sunnah Rasul itu, Rasulullah bersabda bahwa kawin, beranaklah, karena kawin itu adalah sunnatullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengharamkan salibat. Ya, salibat itu artinya mencegah seorang laki-laki, mencegah tidak mau kawin. Wanita juga membujang selamanya. Meskipun ada kesempatan, kalau mungkin memang ada hal-hal yang dimaklumi kalau ada seseorang yang membujang selamanya. Tapi secara prinsip salibat atau mencegah kawin dengan sengaja ya, menolak wanita, menolak suami atau menolak calon suami untuk jadikan suami, laki-laki menolak wanita untuk jadikan istri, itu pada dasarnya itu tidak boleh ya, artinya itu bukan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah akan bangga dengan umatnya yang beranak pinak ya. Jadi tujuan jima itu untuk beranak pinak gitu aja, istilah biologinya reproduksi. Nah, jadi dua hal ini, makan, minum, dan jima, itu untuk kebugaran manusia secara individu dan manusia secara spesies, secara jenis. Oke ya, sampai di situ kita paham. Nah, kemudian makan minum. Apa tujuan makan minum tadi? Tidak lain adalah oksigen itu untuk proses pembakaran, ya, pembakaran dalam tubuh. Yang dibakar apa? Yang dibakar itu adalah sesungguhnya makanan yang masuk dalam badan kita. Makanan itu, apa definisinya makanan? Makanan itu adalah tidak lain zat yang mengandung materi dan mengandung energi. Nah, jadi kalau kita makan sederhana aja nasi. Nasi itu mengandung energi utama kita, namanya karbohidrat. Karbohidrat itu dicerna di usus, lalu diedarkan ke seluruh sel. Kemudian di dalam sel, karbohidrat yang sudah dicerna tadi namanya glukosa itu dibakar namanya. Pembakarannya juga pembakaran kimia loh, bukan pembakaran fisika. Kalau di udara itu membakar kayu itu dengan fisika, secara fisik. Tapi kalau dalam badan kita secara kimia, secara guyur-guyur istilahnya ya, kalau dalam bahasa Bengkulu. Nah, baik. Jadi dengan demikian makan itu penting untuk sumber energi gitu kan, sumber energi. Nah, saya masuk puasa itu sehat gitu. Saya menerangkan makan itu sehat untuk menyehatkan badan kita, untuk memasukkan sumber energi, dan energi itu dibakar bersama-sama oksigen yang masuk di dalam badan kita.
Nah, dah clear. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Maha tahu bahwa mekanisme pembakaran, mekanisme pemasukan makanan itu kalau dalam jumlah besar itu tidak sehat. Kita tahu bersama bahwa sebagian besar dari penyakit kita, ya, gangguan kesehatan kita itu berasal dari makanan. Meskipun makanan itu penting. Nah, makanan itu penting dan menyehatkan kalau dalam jumlah yang terbatas. Ya, namanya jumlah yang perlu dan seimbang. Kalau dalam jumlah besar atau dalam jumlah yang kurang, itu menyebabkan gangguan. Nah, saya ingin memberitahu saudara bahwa sebagian racun atau sebagian gangguan kesehatan atau penyakit kita itu karena keracunan makanan. Meskipun itu keracunan nasi. Nasi itu juga jadi racun di dalam badan kita. Sate itu jadi racun di dalam badan kita kalau jumlahnya eksesif. Minyak, ya, itu menjadi racun di dalam badan kita. Dan masing-masing punya nama penyakitnya. Kalau kelebihan karbohidrat namanya diabetes gitu kan. Kalau kelebihan minyak namanya kolesterol, TG tinggi. Nah, gitu. Jadi ada lagi namanya kalau penyakit orang tua namanya penyakit asam urat. Nah, itu karena protein yang tinggi juga, karena apa namanya? Zat-zat nitrogen yang sangat tinggi dalam bentuk purin yang sangat tinggi di dalam badan kita. Sehingga purin itu akan tersimpan di dalam ruas-ruas persendian kita menyebabkan ngilu, nyeri. Nah, jadi ini clear kan ya bahwa makanan itu penting. Itu yang perlu kita catat pertama. Yang kedua, pentingnya makanan itu kalau dalam jumlah yang menyehatkan, yaitu dalam keadaan wajar, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kelebihan namanya, kelebihan maupun kekurangan namanya malnutrisi, gitu ya, salah gizi, malnutrisi, salah gizi. Kelebihan karbohidrat tidak sehat, kekurangan karbohidrat juga tidak sehat. Nah, saya, Masya Allah, saya ini di dalam karier saya itu guru biologi dan guru biokimia ya. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa khusus kita namanya ada metabolisme karbohidrat. Saya menerangkan ini untuk menunjukkan puasa itu sehat ini. Memang jalannya agak panjang lebar dikit ya. Puasa sehat ini sekarang kita tempuh menjelaskan mengenai proses badan kita menggunakan karbohidrat. Jadi saudara-saudara sekalian, karbohidrat yang sehat itu adalah amilum atau tepung pati. Kalau glukosa yang manis-manis itu sehat asalkan jangan banyak-banyak gitu ya. Karena kalau banyak-banyak manis-manis dalam badan kita itu menyebabkan namanya gula darah gitu. Nah, ini oleh secara sehat ya, badan kita itu menguras semuanya itu secara otomatis. Kalau karbohidrat itu sebetulnya rangkaian-rangkaian glukosa, nanti kalau dipecah-pecah, dicerna itu menjadi gula manis tadi. Nah, gula manis ini masuk dalam darah. Kalau ketinggian itu namanya kayak sirup itu ya. Sirup itu kalau kental kan darah nggak baik itu. Darah kalau terlalu kental itu menyusahkan jantung ya. Menyusahkan jantung untuk berdenyut. Itu sama dengan kalau air yang kental dipompa itu juga susah. Karena itu kadar gula dalam darah yang sehat itu 140 mg per desiliter. Nah, otomatis setelah makan, setelah pencernakan, gula darah kita itu naik gitu ya, badan kita segar. Tapi hati-hati, ini ada apa namanya ya, badan kita itu punya sensor gitu, sensor yang memberitahu kalau kadar tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan? Itu namanya ada hormon insulin yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Jadi kadar glukosa itu direndahkan.
direndahkan menjadi namanya tepung otot. Nama bahasa biokimianya namanya glikogen. Nah, glikogen itu jadi yang beredar, kita bicara setelah sahur ya, setelah sahur makan kadar gula tinggi, sebagian besar glukosa itu gula darah manis tadi dijadikan glikogen dulu, sebagian yang boleh yaitu selama kadarnya 140 mg tadi boleh beredar di dalam darah. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai energi selama 4 jam. Jadi glukosa darah itu sehat digunakan selama 4 jam. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau setelah 4 jam saudara makan, maka kadar glukosa itu turun dalam darah, nanti saudara merasa lapar gitu ya. Tapi puasa itu memang disuruh merasakan lapar gitu. Tapi secara biologi kita masih punya cadangan tadi namanya glikogen ya, tepung otot, tepung hati. Nah, jadi selama puasa itu meskipun kita lapar setelah 4 jam, kita sesungguhnya masih punya cadangan energi, punya cadangan istilahnya bensin untuk dibakar, yaitu glikogen. Ini glikogen ini dirombak lagi jadi glukosa dalam darah sedikit demi sedikit gitu. Jadi pengaturan itu sudah canggih di dalam badan kita. Dan menurut penelitian, glikogen makanan itu akan habis setelah 12 sampai 14 jam puasa. Nah, ini alhamdulillah, masya Allah, saudara-saudara sekalian, ini mukjizat ya, bahwa Tuhan Allah itu menetapkan ibadah siam yang di SOP-kan oleh Rasulullah dari iftar ke buka puasa itu takjil ya, ini takjil bergegas-gegas kan sudah adzan maghrib sebetulnya bersegera. Dari subuh sampai maghrib di tempat kita itu rata-rata 13-14 jam. Dan itu adalah waktu penggunaan glikogen tadi. Artinya orang tidak akan mengalami malnutrisi, orang tidak akan mengalami kurang gizi selama kita mengikuti sunnah Rasul tadi, mengakhirkan siam, mengawalkan takjil gitu ya. Itu jadi 14 jam itu waktu glikogen. Nah, sesungguhnya badan kita itu masih punya cadangan yang banyak alternatif energi. Alternatif energi itu ada asam amino, ada protein, ada lemak. Saudara kalau yang banyak makan itu nanti tertimbun makanannya sebagai timbunan-timbunan lemak gitu ya. Lemak itu bagus untuk cadangan jangka panjang gitu. Gitu ya. Artinya nanti kalau puasanya lama, lemaknya itu yang digunakan untuk jadi kurus. Gitu ya. Mereka yang mau program diet untuk kurus itu menggunakan ilmu gizi ini. Gitu ya. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan poin saya adalah puasa itu sehat karena puasa itu tidak akan menyebabkan kita kurang gizi, kita exhaust dari gizi, tidak ya, selama kita mengikuti sunnah Rasul. Memang ada beberapa tempat, kalau tempat-tempat musim panasnya di Eropa atau musim panasnya di Australia, musim panasnya Eropa itu bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau di Australia itu Desember, Januari, Februari. Nah itu kalau musim panas itu bisa mencapai lebih dari 14 jam, dari 18 jam. Nah ini tapi bisa kita atur dengan asupan gizi yang bagus. Tidak akan malnutrisi. Ya. Subhanallah. Kita takbir ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Masya Allah, ini keajaiban, artinya Tuhan tidak mengabuse makhluknya gitu loh. Tuhan itu tidak menyalahi sunatullahnya. Manusia diciptakan makhluk biologi sunatullahnya, dengan puasa tidak menghalang-halangi biologinya manusia gitu. Orang mukmin dan bahkan tambah sehat. Tidak ada, insya Allah ya, nanti kita survei lingkungan kita, apa ada orang yang
yang mati karena kurang gizi, mati gara-gara puasa, tidak ada. Insya Allah tambah sehat. Ya. Nah, selama puasa itu memang ada lapar. Lapar ini memang suatu cara untuk kita namanya muhasabah diri gitu ya, berhitung-hitung diri. Salah satunya ya segala kebaikan-kebaikan itu lalu terbentuk dari lapar. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi inilah yang utama, puasa itu sehat ya. Yang kedua, dengan demikian dengan lapar itu membentuk kekuatan. Ya, kekuatan jiwa, kekuatan mental. Kita tidak cengeng dengan keadaan-keadaan sesaat. Ya, orang yang tidak pernah diajar siam itu mudah mengeluh, suka mengeluh. Ada orang puasa pun kalau ya bagi yang mu'alaf ya mungkin juga struggle, suatu perjuangan gitu. Tapi bagi orang yang mukmin, puasa itu wajar saja, nggak apa-apa. Ke kantor ya ke kantor, mengajar ya mengajar. Ya, seperti saya sekarang ini sedang tausiah kepada saudara. Ya biasa saja, nggak ada rasa lapar. Ya, nggak ada menyebabkan kita itu apalagi sakit, insya Allah tidak ada. Nah, menimbulkan kekuatan karena ada kekuatan namanya kekuatan sabar. Ya, elemen utama dari al-muttaqin, bertakwa kepada Allah itu sabar. Sabar oleh para ustadz itu dikatakan sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menjalani hidup. Ya, termasuk juga sabar ketika kita diberi nikmat Allah. Jangan dikira kalau diberi nikmat Allah itu lalu kita boleh berfoya-foya, tidak juga. Kita harus bersabar di dalam kenikmatan. Nah, jadi artinya cara kita membelanjakan hidup itu harus sabar. Sabar ini fitness utama di dalam spiritual kita. Ya, di samping jasmani tentu saja sehat, ya. Ini otot, otak, saraf itu lebih fresh dengan adanya puasa. Ya. Memang di waktu-waktu siang tadi ada karena tergerus 4 jam, ada rasa lapar, lemas sedikit, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi insya Allah ada dalam badan kita ada replenishment namanya, masih ada stok energi, gitu ya, masih ada bensinnya dalam hidup kita yang menyebabkan kita punya vitalitas gitu, mau hidup, gitu ya, yaitu glikogen tadi. Nah, kecuali kalau puasa terlalu lama, makanya ibadah siam yang tidak boleh itu puasa yang kayak dalam masyarakat ingin sakti, ingin apa segala macam itu ya, itu haram itu ya. Misalnya puasa sebulan penuh hanya minum air saja, namanya puasa mutih, ya. Itu haram karena menyakiti hati, menyakiti badan kita sendiri, menyebabkan kita tidak sehat. Gitu ya. Nah, kekuatan itu untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi hidup dengan sabar, dengan kualitas bertakwa kepada Allah, itu menjadi membentuk suatu namanya, kalau biologinya itu fitness gitu ya, kebugaran. Nah, kebugaran ini memang istilah fitness ini sekarang dalam bahasa sosial itu bahasanya negatif. Nanti waktu diberitahu ya. Diberi tanda saja kalau waktunya habis. Baik. Jadi fitness di dalam biologi maksudnya adalah kebugaran. Kebugaran itu artinya bisa melangsungkan semua hajat hidup kita dengan sehat. Itu fitness. Ya. Nah, dengan sabar itu menimbulkan fitness kita menjadi meningkat. Ya, karena lalu perjuangan kita tidak ingin lekas lelah, tidak lekas menyerah, tidak tidak menyerah dengan keadaan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya memasuki yang ketiga, yaitu COVID-19.
saudara-saudara sekalian, COVID-19 itu seperti kita tahu itu adalah suatu jenis makhluk hidup yang tidak tampak ini. Sebetulnya virus itu makhluk gaib apa makhluk makhluk jasad ya, masuk jisim, makhluk yang kelihatan atau makhluk materi atau imateri gitu. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan, virus itu tergolong materi juga. Materi yang ukurannya, size-nya itu namanya 300 nanometer. 300 nanometer itu 0,3 mikron. 0,3 mikron itu 3 per 10.000 cm gitu ya. 3 per 10.000 cm, bayangkan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang imateri ini isinya corona itu virus ya. Virus itu makhluk yang berupa debu lah gitu ya. Debu itu artinya gentayangan di udara bebas. Cuma dia kalau di udara bebas dia menjadi debu. Debu itu kalau dalam bahasa Al-Quran namanya turab gitu ya. Ini saya ingin menyebutkan saudara-saudara sekalian, manusia itu besok hari akhir, yaumil akhir, itu akan menyesal menjadi manusia. Karena ternyata menjadi manusia itu harus ada bebannya, harus ada keharusan sebagai manusia. Misalnya tidak boleh berzina, berbuat baik, berakhlakul karimah, mengabdi kepada Allah, bertakwa, itu semuanya suatu bentuk-bentuk taklif atau bebannya manusia ya. Tapi orang-orang kafir tidak mau melaksanakan beban itu. Mereka sekehendak saja hidupnya, dan sekehendak hidupnya itu mengikuti hawa nafsu. Bahasa Al-Quran, kalau yang mengikuti hawa nafsu itu derajatnya, martabatnya itu jelek, menjadi binatang, bahkan lebih buruk dari al-an'am itu ya, lebih buruk dari ternak begitu. Maka di yaumil kiamah kelak, orang kafir itu diceritakan dalam surah An-Naba, ujung ayat yang terakhir itu ya. Dalam surah An-Naba itu orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turoba gitu. Wahai, aku menyesal selama hidupku dulu kok tidak mau melaksanakan hidup sebagai manusia yang melaksanakan beban Tuhan, melaksanakan keharusan sebagai manusia. Kuntu turoba artinya alangkah baiknya dulu kalau aku itu jadi debu saja gitu ya. Nah, saya ingin menyebut kan corona itu debu itu. Jadi orang kafir itu bercita-cita ingin hidup di dunia lagi menjadi manusia, tapi sudah kadung dapat azab dari Tuhan, mempertanggungjawabkan amalnya, lalu dia menyesal. Ya laitani kuntu turoba, itu arti bebasnya juga kalau turoba diganti dengan corona kan juga nggak salah ya. Alangkah enaknya aku jadi corona saja gitu. Jadi corona itu makhluk yang enak. Paling enak di dunia itu jadi corona. Mengapa? Karena di udara dia tetap gentayangan. Dia baru hidup di dalam tubuh manusia. Sejauh ini corona itu hidup di binatang, tapi lalu bisa meloncat ke manusia. Di binatang itu kalau dalam cerita tahun 2019 itu kan asalnya dari kelelawar ya. Kelelawar. Dulu ada namanya corona. Corona artinya ini, begini. Corona itu satu jenis virus yang bentuknya seperti mahkota. Ada beberapa generasi. COVID-19 ini satu jenis corona yang terakhir, yang bermutasi secara cepat begitu ya. Nah, makhluk hidup corona ini itu karena tanpa beban. Kalau di dalam benda hidup dia jadi hidup, di luar benda hidup dia jadi materi. Jadi nggak ada beban. Karena nggak ada beban, lalu kan bebas
berubah-ubah bentuknya. Ya, secara namanya mutasi. Mutasinya corona itu cepat sekali. Kita ceritakan misalnya ada corona SARS-CoV itu 2002 muncul di Hong Kong. Itu selama 1 tahun lebih juga menyebabkan penyakit penderitaan seperti ini juga. Lalu ada MERS ya, yaitu corona yang berasal dari Middle East, diduga dari onta gitu. Ini juga tahun 2000 berapa itu? 2007 kalau nggak salah. Lalu sekarang corona yang menimbulkan COVID. Jadi nanti increment atau jangka berubah-ubah virus ini akan menjadi semakin pendek. Artinya di masa depan corona itu tidak akan hilang, bahkan akan berubah-ubah bentuk. Begitu. Ya, karena itu WHO juga sudah memperingatkan supaya kita nanti siap-siap menghadapi namanya new normal. Ya, ini baru beberapa hari ini kita kenal istilah itu. New normal itu artinya kehidupan baru dengan tatanan baru. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sekarang ini hidup di zaman disrupsi gitu kan ya. Disruption itu sudah lama, beberapa tahun ini kita kenal istilah disrupsi. Itu orang-orang IT, orang teknologi informasi mengerti arti disrupsi itu. Artinya teknologi disrupsi itu mengganggu semua tata cara kehidupan yang normal yang sudah ada. Misalnya kodak, potret kamera, cetakan itu jadi nggak laku gara-gara ada taksi itu nggak laku, Gojek ojek tukang ojek aja juga terganggu karena adanya Gojek, adanya online ya, fasilitas online. Nah, ini namanya disruption atau gangguan karena teknologi. Tapi Allah menciptakan juga satu gangguan, yaitu biological disruption, yaitu disrupsi biologi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, COVID-19 itu mengenalkan satu jenis disrupsi berdampingan dengan disrupsi akibat dari teknologi industri 4 itu ya. Nah, karena itu kita mengubah cara hidup kita untuk beradaptasi dengan COVID itu. Caranya dengan physical distancing, sekolah diliburkan, kantor work at home, dan sebagainya. Dan ini saudara-saudara sekalian, banyak para ahli mengatakan tidak akan selesai dalam jangka pendek ini, akan terus menerus, dan kita akan menghadapi corona dengan yang bermutasi, yang kemungkinannya akan lebih banyak. Tapi insya Allah kita akan survive dengan adaptasi, dengan menyesuaikan diri ya. Nah, itu yang disebut dengan new normal. Tapi insya Allah semuanya tidak akan mengganggu ibadah kita ya. Ibadah kita siam ya, tetap kita insya Allah tetap siam dalam keadaan COVID ini. Nah, memang ada tata cara fikih yang harus adaptatif ini juga masih pro kontra juga ya. Misalnya kalau imam mengatakan, kalau sholat jamaah itu kan namanya sawu sofakum fi sholah gitu ya, artinya luruskan sholatmu. Luruskan itu ada dua, yaitu merapatkan sholat dan meluruskan safnya itu. Nah, sekarang mungkin istilah sawu itu tetap meluruskan barisan, tapi merapihkan. Istilahnya yang saya temukan setidaknya di masjid saya Darussalam ya, imamnya mengatakan luruskan dan rapihkan baris sholatmu gitu ya. Kalau yang lama berdasarkan aturan Nabi itu kan luruskan dan rapatkan sholatmu gitu. Nah, ini insya Allah ini fikih ini satu bentuk cara kita memahami syariat ya. Tapi fikih yang sholat berjamaah dengan agak distancing, tidak terlalu rapat, itu juga dalam rangka adaptasi. Itu salah satu contoh-contoh bahwa COVID mau nggak mau itu juga menjadi bagian dari ilat. Di dalam fikih itu ada ilat ya, ada elemen rukhsah gitu. Tapi insya Allah tidak menghapuskan ibadah-ibadah mahdhah yang pokok ya. Tidak.
cuma jamaah, jadi jamaah lebih kecil-kecil lagi di rumah. Jamaahnya kluster-kluster. Mungkin nanti kalau kita sudah sehat kembali, kita ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Madinah aja juga dibatasi gitu kan. Gitu. Saya kira itulah mungkin ya, kalau masih ada waktu. Apa mau cukup dulu? Baik. Ya, gitu ya. Terima kasih Ustaz Harun Muslim sudah panjang lebar tadi memberikan kepada kita baik secara ilmiah maupun secara syariah atau fikih kepada kita semua. Dari beliau sudah menguraikan bagaimana siam itu, terus baik terkait dengan makna maupun terkait dengan larangan-larangannya, apa yang dilarang ketika kita melakukan siam itu. Baik terkait dengan oksigen tadi ya, makanan, minuman, jima itu adalah kebutuhan kita. Tapi ketika itu berlebihan, ya terkait dengan berlebihan, maka ini akan mengganggu sistem kesehatan kita. Kemudian tadi Pak Harun Muslim juga ada satu istilah yang disebut dengan salah gizi tadi. Nah, jangan disebutkan dulu kan ini nanti akan menjadi pertanyaan kepada kita. Kuis nanti akan ada hadiahnya bagi yang bisa menjawabnya. Dan selanjutnya tadi dijelaskan juga terkait dengan bagaimana puasa ternyata membentuk ketahanan, membentuk kekuatan kepada kita. Dimana di situ kita dilatih untuk bersabar, ya ulet, ya, kemudian di situ dikatakan sebagai fitness utama. Terakhir tadi kita sudah dijelaskan bagaimana virus corona ini, ya, disebutkan tadi adalah suatu makhluk dalam bentuk fisiknya sangat kecil yang tidak terlihat, yang mungkin perlu kita hati-hati. Bahkan disampaikan juga bahwa virus corona ini adalah salah satu disruption biologi katanya. Ya, kalau sekarang kita kenal disruption terkait dengan teknologi, ternyata di biologi juga ada disruption yang sifatnya mengganggu, yang kemungkinan nanti akan menggantikan, begitu ya? Yeah. Dan di beberapa artikel juga kami baca nih, Ustaz, ternyata mungkin nanti dengan adanya seperti ini kita akan gaya hidup pun akan berbeda. Iya, bisa jadi mungkin nanti selama ini kita tidak pernah mengantongi hand sanitizer, bisa jadi nanti ke depan kita akan mengantongi. Betul. Dan bahkan di setiap pertemuan juga kita mungkin akan mengantongi masker. Waktu-waktu terdahulu belum. Ya mungkin adalah perubahan budaya. Menghindari kerumunan. Ya. Itu menghindari kerumunan, kemudian termasuk favorit pertemuan lewat konferensi Zoom, daripada tatap muka langsung, apalagi kultum seperti ini. Ya, nah, ini adalah itu akan lebih punya masa itu. Inilah bagian dari dampak disruption biology. Nah, kalau tadi sudah dicontohkan bagaimana taksi, ya sekarang sudah hampir tergantikan dengan taksi online. Orang tinggal klik HP-nya saja datang. Makanan juga begitu. Kemudian juga tadi disebutkan pertemuan-pertemuan seperti ini. Ada lagi yang sekarang itu adalah tenaga kerja digantikan oleh robot. Nah, ini mungkin dari disruption semua. Betul. Jadi mungkin kita perlu mempersiapkan diri, terutama terkait tema kita hari ini adalah masalah COVID dan puasa ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, ini terkait apakah sebenarnya tadi sudah dijelaskan, mungkin ini pertanyaannya juga, apakah dengan COVID-19 ini kalau kita berpuasa akan melemahkan badan kita katanya sehingga kita tertular, apakah ada dispensasinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang sakit mah? Ketika apakah dia harus berpuasa atau memang dia harus tidak berpuasa? Nah, silakan Ustaz. Ada dua yang sudah masuk. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai puasa di tengah COVID ya. Apakah bisa menjadi rukhsah gitu? Rukhsah ya. Jadi rukhsah itu dalam bahasa fikih itu adalah keadaan darurat, gitu ya. Darurat yang dibolehkan. Nah, saudara-saudara, saya ingin membaca
membacakan surah Al-Baqarah aja. Surah Al-Baqarah ayat 184 ini yang baku yang mengenai rukhsah. Jadi intinya puasa itu ayyamam ma'dudat pertama, yaitu berlangsung dalam 1 bulan, 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Lalu ini yang rukhsah menurut Al-Qur'an ya. Faman kana minkum maridon, sakit, safar au ala safarin, itu rukhsah namanya. Artinya keadaan darurat yang membolehkan tidak puasa, itu 2 ini, sakit dan dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan jauh. Nah, nanti fikih itu akan mengurusi apakah sakit itu, apakah safar itu, gitu ya. Nah ini rukhsahnya adalah boleh mengganti di hari lain. Artinya ada qadha ini, nah faidatum min ayamin ukhor. Lalu ada golongan rukhsah lain, yaitu wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu tidak menunda sholat puasanya di hari normal, utang istilahnya, puasa utang. Kalau yang sakit safar itu boleh tidak puasa tapi hutang, ya, hutang puasa. Termasuk juga wanita yang haid itu hutang puasa, nanti harus disahur di hari di luar Ramadan. Nah, mereka yang yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin, yaitu orang-orang yang bebannya berat, artinya yang pekerja-pekerja yang secara fisik berat. Ini secara fikih itu adalah mereka yang beban pekerjaannya exhausted, ya, berkeringat di tengah jalan, jadi tukang batu, atau ibu yang hamil itu termasuk di situ. Maka ini rukhsahnya tergolong bukan utang ya, tapi diganti. Gantinya adalah fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin selama sehari. Jadi orang yang misalnya orang yang bekerja berat lalu kekurangan dalam rangka tidak kekurangan gizi, supaya menghindari kekurangan gizi, lebih dari 20 jam puasanya berturut-turut ya, itu boleh tidak puasa, diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Nah ya standarnya orang makan itu 2 kali sehari, ya biaya makan 2 hari sekali itu, kalau katakanlah 15.000 sehari ya 30.000. Nah tunggu poin saja, kalau COVID masuk mana ini? Jadi COVID sebagai pandemi itu tidak menghilangkan rukhsah, itu perlu diketahui ya, kecuali penderitanya yang positif COVID. Positif COVID aja ada 2 macam ini, gitu kan Ustaz ya. Ada OTG dan ada pasien dalam pengawasan itu, PDP ya, pasien dalam pengawasan. Nah, yang tergolong rukhsah dibayar fidyah itu yang PDP aja lah gitu ya. Kalau OTG ya tetap puasa. Ya, OTG itu artinya orang tanpa gejala itu ya, sakit tapi tanpa gejala. Artinya kan fisiknya normal. Gitu. Jadi saya kira saya sudah menjawab pertanyaan yang pertama ya, bahwa COVID itu tidak, kalau sebagai pandemi secara umum tidak memberlakukan kepada masyarakat untuk tidak puasa, tidak ya. COVID itu hanya menjadi rukhsah bagi penderita PDP, penderita dalam pengawasan, yaitu yang masuk rumah sakit itu, yang menderita sesak nafas. Nah itu dibolehkan kalau keluarganya mampu membayar fidyah. Fidyah ini pun juga bersyarat ini, kalau kalau seperti tukang batu yang penghasilannya aja untuk hidup sehari-hari, masa dikasihkan untuk fidyah, nanti habis juga itu. Dia malah dapat fidyah dari orang lain, gitu ya. Jadi indahnya agama Islam itu begitu, ya. Artinya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi lah fikihnya itu. Saya kira saya sudah menjawab yang pertama. Yang kedua, penyakit mah. Nah ini penyakit mah. Saya tadi
di muka sudah menyampaikan bahwa makan itu menyebabkan kita sehat, tapi sisi lain makan itu menyebabkan kita sakit. Nah, saya terima kasih diberi pertanyaan sakit mah itu. Saya ingin menguraikan sakit mah itu dari sisi makanan dan dari sisi apa namanya, sisi sakit ya. Kalau dari penyebab mah ya, saya sebagai dosen biologi, saya juga mengajar ilmu gizi yang setidaknya sedikit ilmu yang saya tahu, mah itu sebagian besarnya karena makan juga. Yaitu saya bertanya kepada orang-orang yang sakit mah itu, kamu suka goreng-goreng ya? Iya gitu. Kamu suka mie instan ya? Iya. Jadi ya artinya ada makanan-makanan yang sensitif membuat mah. Gitu ya. Maka untuk sakit ya, untuk menghindari sakit mah, hindari asupan gizi yang menyebabkan mah, menjadi penyebab mah itu. Nah, mengapa goreng-goreng itu menjadi mah? Karena goreng-goreng itu sebetulnya asam, ya, asam. Namanya asam lemak. Asam lemak itu punya gugus, ujung gugus asam yang nanti juga mengiritasikan, mensekresikan apa namanya, kelenjar-kelenjar asam di lambung itu mensekresikan dalam jumlah besar. Gitu, ya. Nah, kalau orang yang mah akut itu menyebabkan karena kandungan sekresi HCl ya, kandung asam lambungnya tinggi, lalu ini menggerus dinding lambung, menyebabkan sakit lambung, iritasi, apa namanya, kayak korengan di lambung ya, di dinding lambung. Nah, itu nanti penderitaannya juga makin besar. Maka saya menganjurkan mereka yang punya gejala awal mah itu perbaiki gaya hidup, asupan gizi saudara. Ya. Nah, saya menganjurkan saudara untuk kita manusia itu tergolong makhluk namanya omnivora gitu ya. Omnivora itu makan daging dan makan tumbuh-tumbuhan. Maka biasanya yang mah ini kekurangan serat tumbuh-tumbuhan. Saya bisa mengatakan begitu kan berdasarkan observasi yang saya lakukan gitu ya. Maka kepada mereka yang sakit mah, saya menganjurkan banyak makanan berserat yang mengurangi iritasi dinding lambung. Ya, khususnya kalau dalam jangka pendek yang manjur itu kentang, ketela, pokoknya karbohidrat yang susah dicerna. Ada satu lagi sebetulnya apa namanya ya, termasuk ini umbinya bunga bangkai itu atau saudara-saudaranya itu, keladi atau ya sebangsa umbi-umbian lah gitu. Umbi-umbian itu karbohidratnya ada sejenis umbi-umbian yang susah dicerna. Itu tersimpan lama di dalam lambung, itu menyehatkan badan kita. Sebagai kayak bumper gitu ya. Bumper itu kayak apa namanya, tanggul untuk menghalang-halangi sekresi asam lambung. Itu sayur, serat-serat ya, serat-serat itu selulus namanya. Sayur-sayuran lah yang bagus itu kalau menurut saya buncis ya, itu mengurangi mah secara instan, terutama mereka yang awal-awal yang rubah kebiasaan hidup. Nah, yang akut memang ya itu menjadi rukshoh ya kalau memang, tapi secara jangka lama itu harus mengubah pola hidup, pola makan. Saya kira begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Khairul Muslim. Ada 2 pertanyaan tadi sudah terjawab dengan clear. Kalau untuk yang mendapat OXO di era COVID-19 ini adalah yang betul-betul mengalami sakit, ya PDP.
yang betul-betul mengalami sakit dan kemudian tidak tahan, dan ketika berpuasa sakitnya akan bertambah parah, seperti itu. Kemudian ini sangat menarik sekali nih, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sakit mah ini tadi sudah dijelaskan luar biasa tadi dari Ustaz Khairul Muslim, bagaimana memang makanan itu adalah salah satu faktor, terutama kebiasaan-kebiasaan kita yang makanan-makanan yang mungkin tidak makanan yang sembarangan, termasuk goreng-gorengan yang itu adalah tidak sehat, karena gorengan-gorengan itu minyak-minyaknya itu kadang-kadang bisa menyebabkan kolesterol juga di dalam badan kita, mengundang asam lambung, sehingga kebiasaan kita makanan-makanan yang tidak sehat inilah yang menimbulkan sakit mah. Dan Ustadz, ini di HPAI ini kita ternyata untuk obat dari sakit ini adalah salah satunya adalah kunyit. Nah, dan kunyit itu dikemas dalam bentuk kapsul, itu adalah bentuknya megapik namanya. Ya. Jadi nanti bisa dikonsumsi. Boleh saya menambahkan informasi boleh. ini mengenai obat pada umumnya. Obat herbal. Di sini ada obat herbal dan ada obat apotek. Apoteknya. Saya terus terang juga senang mendengarkan kata-kata herbal sebagai obat alternatif, karena sesungguhnya itu ini lebih menghindari risiko juga. Ya. Karena obat-obat apotek itu obat-obatan yang spesifik, dan nanti mereka yang suka dengan obat-obatan apotek itu hendaknya membaca cara mengkonsumsi. Misalnya contohnya aja promah, ya, kalau dikonsumsi dalam waktu lama akibatnya apa. Jadi biasanya rumusnya begini, obat itu racun gitu ya. Rumusnya gitu, obat itu racun. Nah, herbal ini karena dari tumbuh-tumbuhan kan lebih nyaman karena kita omnivor ya. Jadi, dan herbal itu bukan ekstrak tunggal namanya ya. Kalau apotek itu zat-zatnya tunggal. Herbal itu namanya ekstrak jamu ya. Jamu itu misalnya kunyit digerus itu kan semua cairan itu kandungannya ada ribuan molekul gitu. Kalau obat itu satu molekul, satu jenis saja dalam jumlah banyak. Karena itu jangan heran kalau obat itu dalam jangka pendek menyembuhkan ya, tapi dalam jangka panjang itu racun. Ya, racun yang umumnya terjadi itu hepatitis. Gitu. Apakah itu misalnya yang biasa hari-hari untuk mengurangi rasa pening, paramek segala macam, itu baca petunjuknya. Itu harus 3 hari saja, nggak boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari itu potensi ginjal, menimbulkan ginjal, menimbulkan hepatitis gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah saya sambil berikan, herbal itu pilihan yang baik. Ya, gitu. Mungkin kalau di ilmu kimia sama biologi itu apa namanya itu? Tanaman-tanaman obat. Ya, tanaman obat. Jadi ilmu bahan alam namanya. Kimia bahan alam. Kimia bahan alam yang kemudian bisa dipaci untuk obat. Jadi obat-obatan. Alhamdulillah di sini sangat banyak sekali untuk obat-obat herbal tersebut. Logikanya begini, kalau misalnya sakit mah itu dari beberapa penelitian itu ada yang menyebutkan untuk mengobati mah. Nah, logikanya kalau misalnya memang kita memiliki keterbatasan uang untuk membeli, maka kita menanam di sekitar rumah kunyit. Tapi resikonya adalah kita mesti mencabut kunyitnya, kemudian mencucinya, mengupas, memarutnya, dan kemungkinan kita nanti tangan kita akan kuning. Nah, tetapi kalau kita misalnya memang mempunyai kemampuan dan tidak mau repot, ada satu kapsul yang memang sudah dikemas. Jadi silakan pilihan alternatif. Kalau misalnya memang tidak, silakan. Jadi kita lebih kepada mengedukasi masyarakat bahwa herbal itu adalah alternatif yang lebih aman untuk digunakan. Karena memang risikonya
Ya, Ya. resikonya tidak begitu besar seperti obat-obat kimia, terutama kalau misalnya kita minumnya obat-obatan apotek itu tidak sesuai dengan anjuran. Nah, Ya, begitu. ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan. Namun nanti kalau ada beberapa pertanyaan nanti kita akan lihat di akun Facebook dan Instagram ini, Ustaz. Nah, mungkin terkait dengan waktu juga ya, kita untuk hari ini sudah cukup ya, Mi. Sekali lagi kami sampaikan ada kuis ini, silakan dijawab, nanti ditulis di komentar. Pertanyaannya adalah, apa istilah ketika kita kelebihan makanan ya, atau kita kelebihan gizi atau kekurangan gizi yang kita sebut dengan salah gizi? Silakan ditulis nama istilahnya dalam biologi tadi ya. Nama istilahnya dalam biologi silakan ditulis di komentar. Bagi siapa nanti yang menjawabnya benar dan paling cepat, nanti insya Allah 2 orang akan kami kirimkan pulsa 50.000. Jadi 2 orang. Sebagai penghargaan kita kepada teman-teman yang menyaksikan, mengikuti acara ini. Jadi nanti kami akan melihat siapa yang menuliskan istilah yang benar yang disebut dengan salah gizi, baik kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi, itu ada istilahnya. Silakan diketik dan nanti akan kami transfer pulsanya, akan kami hubungi melalui akun Facebook atau Instagramnya. Mungkin itu Ustadz Khairul Muslim. Terima kasih banyak sudah berbagi kepada kita semua. Alhamdulillah saya bahagia yang luar biasa hari ini karena kedatangan tamu Ustadz Khairul Muslim yang saya benar-benar mengimpikan untuk kehadiran karena memang terkait dengan kondisi kita saat ini, dan kita sudah melaksanakan pertemuan ini tadi sudah mendapatkan ilmu yang banyak terkait dengan puasa, kesehatan dan COVID-19. Kami berdoa semoga saudara-saudara yang berada di rumah, teman-teman Facebook dan Instagram, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap mengikuti anjuran-anjuran pemerintah ataupun secara agamis supaya kita terhindar dan COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Kemudian kepada Ustadz Khairul Muslim, mungkin ada kata-kata motivasi di akhir pertemuan kita ini, beberapa kalimat supaya teman-teman yang menyaksikan ini tetap semangat dan menjaga kesehatan. Silakan Ustaz. Ya. Jadi mungkin ya motivasinya kembali kepada hadis Rasulullah saja ya. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, jadi berpuasalah dengan niat imanan wa ihtisaban, karena kita akan mendapatkan mencapai tujuan yang lebih baik, yaitu terutama mendapatkan keampunan. Yang kedua, ini juga sinyalemen Nabi ini, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Jadi ada banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan dapat dahaga saja. Nah, ini mereka yang partisipasi ibadahnya itu tidak maksimal gitu, cuma puasa proforma gitu namanya ya. Puasa proforma itu ya mengikuti standar tidak makan minum, tidak jima, tapi sebetulnya tetap ghibah, tetap melakukan maksiat-maksiat kecil maupun besar. Nah, itu yang disebut dalam hadis itu. Kamin shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Karena itu mari kita menghindari puasa yang seperti itu. Kalau puasa itu ya total gitu ya. Mari kita puasa total. Nah. Terima kasih. Alhamdulillah memberikan motivasi kepada kita bersama supaya kita meningkatkan ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir ini. Rasulullah mengeratkan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa sedih karena akan berakhirnya Ramadan, tapi bergembira karena ada janji Allah yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita digolongkan pada orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Yep. Ustaz Khairul Muslim sudah berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan teman-teman Facebook dan Instagram bisa mengambil hikmah dari acara ini, dan kami dari HNI BC4 Bengkulu langsung dari sekretariatnya ini mengajak kita semua untuk terus meningkatkan amal ibadah dan terus berbagi, karena banyak ternyata teman-teman dan saudara-saudara kita di sekitar kita saja yang mungkin dari segi rumahnya saja masih sederhana, dari segi berbuka puasa saja mungkin mereka sulit. Pekerjaan saat ini orang membangun rumah rata-rata hampir berhenti, merehab berhenti, karena mungkin untuk menghindari pertemuan-pertemuan dan juga mungkin dari segi pendapatan terganggu. Oleh karena itu mari kita semua meningkatkan berbagi, baik berbagi ilmu seperti Ustaz Khairul Muslim maupun berbagi kemampuan jika kita memiliki kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain waktu bisa Insya di sini Allah, kembali. Insya Allah produktif menyenangkan ini juga.